Pemberdayaannya saya setuju. Saya mau pemberdayaan, maksud saya cara mencapai pemberdayaan ini, apakah kita memilih lewat Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah DKI, atau kita mau menjadikan ini jadi profesional, dilatih. Nah ini butuh waktu berapa lama, butuh suntik duit berapa? Mohon melaporkan. Terus bapak-bapak ya, dengan SDM bapak-bapak yang sudah sebagian sudah pensiunan Pak, ini kalau secara ekonomis tidak ketemu untuk melatih sesuatu yang bikin besar ini, maaf saya gitu, kalau menurut saya. Makanya maksudnya kalau ada cara yang lain silakan. Saya ikut aja. Saya hanya profesional di sini juga kok. Pertanyaan saya itu gitu. Jadi kalau kita berbicara, bukti kan saya losin tahun lalu naik MPR. Saya kadang kurang nggak bisa, karena tahu Kak Bekasi gimana Pak. Terus datang ya, kemudian Pak Safril datang gimana. Situasi udah begitu. Ya sudahlah, kasih aja. Dan kasih aja. Ya. Terima kasih. Masalahnya Pak, KJK ini kan dulu mengantisipasi dana PPMK yang banyak kebocoran. PPMK selesai, jadilah kita KJK. Kalau kami pengurus pure adalah volunteer. Seperti yang Bapak bilang, umur saya 57 Pak, usia pensiun. Tapi saya pure, saya 100% lillahi ta'ala. Karena prinsip saya begini Pak, saya bekerja untuk ibadah. Nah sekarang kalau ada kebocoran-kebocoran di pemanfaat, memang pemanfaat kita itu rata-rata umumnya adalah belum ada akses ke bank. Dan dia memang yang tidak punya apa-apa. Dan kalaupun ada kebocoran-kebocoran, itu saya rasa dari MPL yang tinggi itu rata-rata emang adanya di pemanfaat. Kalaupun ada di penyelewengan di pengelola ataupun pengurus, itu hanya ada 1-2. Nah, seperti saya umumnya di Kelapa Gading, yang dibilang daerahnya udah daerah buntutnya naga dari Singapura ya. Tapi kenyataannya itu memang banyak pada daerah air mata. Ada daerah mata air, tapi dia tidak menjangkau daerah air mata. Jadi saya 100% saya mengabdi Pak, dari sejak saya jadi RT tidak ada operasional. Saya jadi RT 12 tahun Pak, terpilih dan terpilih lagi. Berhenti sebentar, 5 tahun jadi dekal. Selesai dekal, terpilih lagi jadi RT. Karena apa? Kepedulian dari daerah air mata sangat kecil, minim. Kebanjiran Pak kemarin di sebelah saya tinggi. Katanya susah masuknya. Saya tetap bertahan karena saya RT. Jadi Pak, kalaupun memang ini KJK ini dianggap dulu adalah awal untuk kampanye, kita ini pengurus tidak tahu Pak. Enggak, Bu, maksud saya itu jangan menjadi maksud saya ya. Maksud saya sekarang, mohon maaf Bu, saya tidak mau bicara soal kampanye itu lagi. Mohon maaf, saya tarik kalimat saya. Kalau kita mau maksud saya jangan, saya nggak mau nuduh ibu kampanye. Ini udah lewat kampanye kok. Ya. Ini udah lewat, jadi jangan terlalu sensitif. Ya. Saya tarik kalimat itu deh. Saya hanya ada laporan, saya nggak menuduh ibu itu. Sekarang pertanyaan saya Bu, pertanyaan saya adalah, kita mau mencapai tujuan mulia ini, mau memperkuat KJK dengan segala kelemahan SDM dan IT-nya, atau kita mau langsung kerjasama dengan Bank Syariah? Itu pertanyaan saya. Yang pertama Pak. Yang pertama kita mungkin silakan jawab Pak. Logika gimana? Silakan. Gini Pak. Itu masih jawab. Jadi memang kami tadi untuk Saya nggak usah singgung soal kampanye lagi. Itu cuma orang ledek seperti itu, ada laporan ICW semua seperti itu. kita laporkan kondisi existingnya Pak. Ya kan sekarang udah kampanye Pak, udah lewat Bu. Kita laporkan kondisi existing yang sudah dilaksanakan di PDB Pak, di Pak PDB nanti menjelaskan kendalanya bagaimana di masyarakat Pak ya. Jadi mungkin bapak-bapak yang ada di sini mungkin ini kita anggap clear Pak ya, tapi kan yang di selain bapak itu banyak, 35% yang bapak itu kan bukan di sini Pak ya. Nanti di sini kondisinya bagaimana pelaksanaan kita kesulitan di lapangan Pak. Silakan Bu Denars, kalau PDB. Yang ganti baru itu. Ya, siap. Saya hanya sedikit Pak yang clear saja. Jadi dari 299 miliar itu yang sudah digulirkan, 5 miliar itu penyalahgunaan pure oleh pengurus maupun oleh pengelola. Lu saya dulu lapor polisi aja. Sudah lapor aja Pak. Sudah ada yang sampai ke Polda Pak, karena tinggi, kenari dan tempat-tempat sudah sempat masuk ke penjara karena macet. Kemudian juga ada yang sudah ditindaklanjuti melalui hukum. Kami bekerja sama dengan KJATI, mungkin ada beberapa KJK juga dengan KJATI.
kemudian dengan Polres Jakarta. Sementara ini yang masih lancar dengan Polres Jakarta Selatan Pak, Jakarta yang lainnya kami ini. Terus kemudian dengan audit, jadi dari temuan audit, kemudian kita tindak lanjuti ke hukum, seperti itu kita sudah berjalan. Kemudian untuk IT Pak, IT itu kami sudah ada sistem Simpeka Pak, online. Saya tahun ini adalah untuk online, tetapi ada banyak KJK yang memang SDM-nya belum bisa, kemudian online-nya juga belum ada. Ada yang sudah siap, tapi ada juga yang masih ngumpetin. Tapi bukan semuanya ya Pak ya, ada yang bagus. Kemudian juga ada yang CMS dengan Bank DKI Pak. Nah CMS dengan Bank DKI itu memang ada beberapa, ini saya punya datanya, tetapi ada juga yang belum bersedia. Karena dianggap kita mengorek-ngorek dia, tapi sebetulnya kan kita untuk bersama-sama melihat aliran dana itu Pak secara bersama-sama dengan UPDB dengan KJK. Jadi kita akan melihat CMS dengan Bank DKI itu tahun ini akan diaplikasikan. Ada beberapa yang belum 1, 2, 3, 4, 7, 8 yang belum bersedia menandatangani bahwa mereka rekeningnya itu boleh dibuka oleh kita gitu. Jadi memang kadang-kadang kendala di lapangan itu KJK ada yang belum siap untuk mengaplikasikan IT itu Pak, seperti itu. Padahal bukan kita untuk mengkorek-korek dan lain sebagainya, kita bersama-sama untuk melihat bagaimana pengelolaan uang KJK itu. Nah kalau nanti ada salahnya kan ke UPDP Pak, dibenerin gitu loh, dikasih tahu caranya seperti ini. Karena di lapangan itu ternyata memasukkan ke akunnya akuntansi itu mereka nggak bisa gitu loh, SDM di KJK-nya itu. Kadang-kadang ada yang sudah bagus, tetapi begitu pengajuan kita lihat laporan keuangannya masih ada yang belum beres, kita kasih tahu gini, makanya kadang-kadang ada yang lamar seperti itu Pak. Itu yang kita lakukan seperti itu. Secara singkat seperti itu Pak. Itu barangkali Pak Wagub bisa saya kasih ya. Bisa diklasifikasi persoalan Pak Wagub. Jadi memang fakta di lapangan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Enaris, termasuk mungkin yang sudah sampai di pasar bahwa ada memang masalah yang karena perilaku buruk dari pengelola yang pengurus tidak tahu, ada yang kemudian karena dominasi pengurus setelah PKS, kemudian pengelola tidak mendapatkan pendelegasian wewenang, kemudian juga pengurus yang ngemplang, kemudian ada memang yang NPL faktanya ada di pemanfaat, ada kemudian yang karena dua-duanya idealisme semuanya berjalan baik, tetapi kemudian ternyata tidak cukup memiliki pengetahuan untuk mengelola sebuah koperasi, sehingga kemudian justru tidak profitable. Nah, sekarang saya mau tanya, kan disebutkan profitable rumusnya tadi. Ya. Minimal KJK mesti omset 2M. Dan itu per bulan. Nah mau omset 2M per bulan dan harus punya pegawai 1.000 orang, itu pun baru 2 juta. Ya, kalau gitu ya, misalnya kalau itu seperti itu hitungannya. Makanya untuk capai ini kan berarti mesti suntik modal lagi. Nah pertanyaan kita, yang ada saja SDM-nya belum siap, gimana mau nambah? Sama seperti kami sekarang, yang paling gampang lah, gak usah terlalu pintar pakai uang gitu. Kami datangkan bus Transjakarta hampir 400. Kami mau cari sopir Transjakarta, dikasih gaji 3,5 UMP, yang ngelamar hanya 150-an. Diseleksi yang lulus yang bisa bawa cuma 80. Itu saja masalah loh, sopir di mana-mana ada, mau dites. Nah menurut saya itu kan turun duit ini kan masih kesiapan. Itu yang saya tawarkan, apakah kita mau learning by doing terus, atau kita langsung gandeng Bank Mandiri. Bank Mandiri ya sekali lagi ya, kalau BCM kan punya om saya lagi nanti gitu. Saya sudah kenyang dirasisin orang gitu loh. Saya sudah kenyang gitu, jadi Bank Mandiri nih, Syariah lagi. Saya minta Bank Syariah loh, dan Bank DKI, Syariah lagi. Apa mau numpang ini dulu jalan, sambil disiapin SDM atau gimana? Karena kita mau turunkan duit ini. DKI duitnya banyak ini. Mengenai SDM. Nah, ya kan duitnya nggak cukup putar. Kalau cuma 250 nggak cukup putar. Masih 319 Pak. Nggak bisa turun kan? Ya, kalau ini kan baru per KJK itu kan 500. Makanya ini kan ngomong bank. Cuma seperti Makanya ini ngomong bank. Kalau duit Anda tidak disalurkan banyak, Anda nggak bisa dapat omset.
Kan tadi juga ngeluh kan, ketemu ibu yang baik, yang kerjaannya lama. Tapi yang kerja yang gaji pas-pasan, apa dia bisa tiap hari dia keliling? Sebentar, tunggu sebentar ya. Ya ada rapat tadi satu. Jadi itu yang pertanyaan saya. Kita ada berapa orang yang mau relawan, sukarela-relawan? Nah, saya ini 10 tahun di politik, Bu. Mengenai SDM Pak Wagub, kita bukan heavy-nya bukan pada pendidikan, tapi penggantian. Karena masalahnya itu masalah nawaitu. Betul, saya ngerti Pak. Kalau ngomong itu saya lebih ngerti. Persoalannya Pak, nggak semua orang takut sama Tuhan sekarang Pak. Dan saya nggak bisa mendeteksi mana takut Tuhan, mana nggak takut Tuhan. Dari sistem itu Pak. Justru itu Pak, sistem yang Bapak buat sampai hari ini ternyata Tadi kan sudah dilaporkan. kita butuh IT, butuh uang lagi sekarang turun. Itu yang saya bilang, kan kayak kita pemegang saham nih. Kita aja masih ada duit, bingung salur ya. Coba tanya, berani nggak turunin duit? Saya mau tambah 1 T aja dia nggak berani. Mengenai bank syariah itu masyarakat kita pada umumnya golongan ekonomi lemah, dia berurusan dengan bank enggak, daripada enakan dia berurusan dengan di koperasi yang ada di kelurahan. Kalau memang dia niatnya baik mau ke bank, kenapa kita tabungan orang nggak mau ke bank? Jangan orang tabung ke bank, orang susah yang di bawah ini. Kenapa? Pemberdayaan ekonomi. Enggak, karena ada betul Pak. Tapi sekarang setelah BRI turun Pak ya. Iya, sekarang Dengan itu turun Pak. edisinya segala macam itu udah berubah. Nah sekarang kalau bikin corona Pak Wagub, corona itu juga saya anjurkan sama mereka, jangan sekali-sekali Anda berhubungan dengan bank kalau memang usaha Anda tidak jelas. Bank kasih aja kredit dia, tapi dia usaha tidak jelas. Ya kan? Karena ada jaminan itu, bank cepat kasih. Kenyataannya orang sudah punya sama bank, cepat buru-buru lagi. Kenapa? Ada biaya notaris. Kalau memang ada masalah di sekitar. Makanya kita kan bilang Pak, gitu, yang Pak. bangsa ini saya Jadi, bilang kan gini Pak. kalau Maksudnya memang- sistemnya itu, Anda kalau nggak bisa bangun sistem IT, jangan numpang bank. Bisa kok. Itu yang saya maksud gitu loh. Anda numpang di manajemen. Tapi kalau Anda tidak mau, saya nggak mau maksa kok. Itu juga di tangan beliau kok. Silakan saja. Saya mau menyampaikan. Ini Bapak Ibu jangan salah paham Pak ya. Maka Bagi itu, Pak. saya ya Pak ya, walaupun saya Wagub, disumpah bertanggung jawab atas duit ini Pak ya. Duit ini hilang pun saya nggak peduli. Maka dari itu Pak. Saya udah nggak peduli kok. Makanya saya udah instruksikan Pak Hasan bereskan koperasi karyawan kita. Nah, tinggal persoalan sekarang beliau sebagai kepala UPTD ya. UPDB. Beliau berani Udah salurkan. mulai Pak, mulai stranger. Kalau beliau berani silakan. Ya, Kalau kurang uang sih tambah. Saya udah bilang. itu. Itu yang kami Itu yang kita Tunggu sebentar. harapkan Pak. Tunggu sebentar. Ya nggak apa-apa. Ya jadi silakan aja. Kalau ada kurang uang, NPR bisa turun, kita suntik lagi Pak. Tinggal minta sama DPRD. Itu yang saya maksud Ya, Pak. kita kan diskusi kan? Iya. Kita diskusi. Ya, sekarang beliau berani nggak? Kalau boleh disalurkan silakan gitu loh. Kita kan sudah ikut ke UPDB. UPDB udah mulai bimbing kita. Ya, Kita mah tanda tangan aja kok. Ya saudara saya tanda tangan, paraf kok, betul nggak? Tahun lalu saya udah telepon tanya sendiri nyolong saja, saya masih paraf kasih lepasin. Karena namanya bank, nggak mungkin kita stop. Kalau kita stop langsung berantakan. Saya ngerti gitu loh. Cuma maksud saya kita mesti suntik berapa banyak suntiknya. Itu yang saya mau tanya. Kalau sebuah bank mau bangkrut, kalau NPL udah seperti gini, ini ada angka yang mesti disuntik. Berapa yang kita suntik? Terus mau mencapai minimum omset 2M ini mau berapa kita suntik? Bapak harus pegang uang berapa salurkan? Itu pertanyaan saya kan itu sekarang gitu. Mohon Pak Wagub, bahwa kerjasama antara PDB dan KJK itu dengan pola executing. Dan KJK itu badan hukum. Dan kami menyadarinya adalah uang negara. Kalau sampai terjadi NPL tadi itu mohon diperiksa. Mohon diperiksa. Dari 252 KJK, apakah semuanya seperti itu? Iya. Dan ini bukan masalahnya, bukan masalah Bukan. kita. Tentu Pak, kita ngerti Pak. Saya ngerti. Di antara KJK ini banyak yang bagus. Ya. Tapi kalau kita gunakan analisa dalam sebuah bisnis keuangan, ketika NPL-nya udah 15%, walaupun mayoritas bagus,
ini ada masalah. Nah sekarang masalah ini gimana mau tekan NPL. Salah satu syaratnya mesti omsetnya 2M. Kalau omset 2M berarti mesti suntik modal. Kalau suntik modal, yang terima modal siap nggak salurkan gitu loh. Terus learning by doing. Learning by doing lagi, ini apa? Apa nggak lebih baik duit ini saya taruh di Bank DKI, saya tentukan nggak usah pakai bunga, sistem syariah. Saya punya pasar rakyat akan jadi 5 tahun ini. Lebih baik ibu-ibu semua yang mau dagang, saya pakai undi, masukin ke pasar saja langsung. Karena kenapa? Kalau dulu pasar saya 500 rupiah per meter per hari. Tapi PD Pasar yang kerjasama swasta dikenakan 20 tahun di muka. Jadi orang miskin nggak bisa punya pasar. Sementara jadi pedagang kaki lima, habis 10.000 per meter persegi. Bayar preman, bayar oknum. Namanya kami bangunlah pasar rakyat yang tidak diperjualbelikan. Kita mau sita kembali. Mana pengusaha nggak usah, kami punya duit bangun sendiri. Nggak usah mengandalkan kalian. Tujuannya apa? Supaya orang yang mau dagang-dagang di kelurahan ini, ada dagang di gang sempit kan pembelinya lebih sedikit. Ada dagang di pasar saja. Di pasar saya gimana nyaluran kreditnya? Tanggung renteng. Itu gimana cara kelola uang bayarnya? Debit di bank, sistem komputer. Kalau Bank DKI, saya bisa lihat langsung di komputer saya. Siapa store, siapa nggak store. Lengkap langsung. Langsung online saya. Nah sekarang mau bikin KJK Bapak, mau bikin sistem Bank DKI lagi, mau berapa? Mau berapa ratus miliar untuk bikin sistem itu? Menurut Pak Wagub, Itu loh. solusi untuk KJK ke depannya gimana Pak? Ini kan Makanya itu yang saya tanya sama Bapak Ibu sini. Mengenai sistem Pak Wagub. Kan kita udah tahu sekarang situasi seperti ini. Itu saya tawarkan. Kalau mau, kita nggak mungkin stop. Kalau stop, saya kemarin udah saya stop. Waktu saya telepon ini udah macet yang kelurahan dulu, saya udah mau bubarin. Cuma saya ngerti kalau saya stop, bank kan begitu. Kalau orang tarik duit udah bangkrut dong. Kalau saya stop, bubar ini. Makanya saya suntik. Nah sekarang saya juga mau suntik, Bu. Saya udah mau tahu suntik 1T. Tapi Ya. sekarang Bisa dengar Pak waktu ada di DPD. saya minta 1T. Papua itu. Cuma masalahnya kita sekarang, Bapak kan bilang SDM Bapak belum siap, sistem belum siap. Maksud saya kalau belum siap 1T ini, apa kita nggak numpang bank? Sasarannya berbeda Pak. Bukan numpang bank untuk manage, gitu loh, sistemnya itu loh. Kita pemberdayaan. Tetap KJK sama, cuma di manage-nya lewat bank. Bunganya bukan bunga bank, nggak bukan bank loh. Kita hanya kasih fee kepada bank. Sasarannya menjadi berbeda Pak Wagub. Itu kan. Pemberdayaan kita akan mencoba menciptakan lapangan pekerjaan tambahan dan kesejahteraan bagi anggota Itu sama. melalui kerja Bapak. Enggak, ini juga sama. Bukan pakai sistem bank. Enggak, Pak, bukan. Tetap Bapak yang memutuskan, tapi sistem tagih, sistem kontrol itu bank. Kita bayar fee. Kenapa bayar fee sama bank? Karena SDM Bapak belum siap untuk perbankan. Akhirnya saya bayar guru. Gurunya itu bank syariah mandiri. Pak Wagub, Itu loh. Kalau bayar Bapak bisa pintar. Masalahnya Bapak nggak punya sistem komputernya. Ya, Pak, Saya nggak bisa sewa alatnya gitu loh. Itu yang saya maksud gitu loh. barangkali untuk sistem apapun di KJK Pak Wagub, kalau memang harus kemitraan dengan pihak perbankan untuk manajemen keuangan, Itu yang saya tawarkan gitu loh. intinya KJK tidak keberatan Pak Wagub. Terus kemudian untuk NPL yang tinggi, Pak Hasan dan yang lainnya barangkali Bu Analis, kontribusi terbesar adalah pada KJK yang memang unsurnya pengemplang. Tetapi mohon maaf, data-data di kami khususnya terus terang punya beban moral, saya sampaikan ke Bu Analis, bukan hanya di dalam forum KJK ini NPL-nya bisa dicek apa yang terjadi dengan di NPL. Kalau dikompar dengan hasil NPL laporan kumulatif jauh berada yang seperti ini. Oleh karena itu harus ada treatment yang berbeda untuk KJK yang bermasalah. Tolong Pak Wagub dan Bu Analis dan yang lain, kalau memang itu berurusan dengan pidanakan dan itu akan menjadi efek jerah untuk KJK yang lain. Itu menjadi sebuah edukasi. Oke, sekarang gini aja deh Pak. Iya. Gini aja Pak, bukan Iya. kita berdebat kusir Pak. Iya. Gini aja Pak, kalau KJK nggak mau, masih mau jadi silakan jalan sendiri. Ibu aja atur. Ya, Udah, nggak usah ribut. Kenapa kita ribut? betul.
Oh gitu kan? PDB Saya udah itu. bikin perjanjian yang baru, pidanain aja macam-macam. Iya. Betul. Iya, Ibu betul. juga salurkan juga hati-hati. Atau diumuman di koran dulu Pak, Mas Nudi. Enggak, masalah orang Jakarta Pak ya. Sebagian masuk penjara berapa minggu, berapa bulan pun dia rela Pak. Karena nggak ada kerjaan Pak. Istirahat ya. Dia ada dapat, itu persoalan kita. Makanya saya bilang kenapa saya mau pakai Bank Mandiri Syariah kemarin ada pikiran. Karena mereka pengalaman. Tapi bunga segala macam kita nggak bayar fee kepada dia. Fee untuk ngajarin kita. Sistem nggak usah buat. Kalau Bapak mau bikin sistem 1 triliun nggak jadi Pak sistem itu Pak. Saya nggak mungkin kasih Bapak 1 triliun untuk membesarkan KJK, baik bikin bank aja sekalian. Sekarang saya sudah punya Bank DKI. Kita punya kita semua, bapaknya saya nih. Kenapa saya bayar 1 triliun bikin sistem untuk KJK, lebih baik saya bayar kepada Bank DKI. Modal gitu loh. Dari situ dia salurkan. Tapi Bapak kan lain, Bapak kan pengen membesarkan KJK PMK ini gitu loh. Bukan. Nah, tujuan Bapak apa? Mau dia menyalurkan membantu rakyat kan? Nah, sekarang tujuan KJK adalah itu melaksanakan kebijakan. itu yang saya bilang. Kalau Bapak tidak siap, tujuannya tetap saya laksanakan. Uang kita print nama Bank Mandiri kok. Sistem syariah ya, tidak boleh pakai bunga ya. Kereta itu makan riba ya. Ya sama tujuan Bapak tercapai. Tapi manajemennya jadi modern gitu loh. Cuma persoalannya sekarang ada keuntungan buat bapak-bapak ini berkurang. Kalau dihitung masih bagi orang. Tetapi kalau volumenya besar, walaupun keuntungan bapak berkurang persentase, jumlahnya besar gitu loh. Itu yang saya maksud. Sekarang saya mau tanya, kalau ngomong bisnis, Anda butuh minimal omset 2M. Gimana capainya? Harus tambah salur kredit. Kayak itu rumusnya Pak. Salur kredit ini aja udah takut sekarang nyalurkan karena orangnya nggak bisa dikontrol gitu loh. Makanya kita mau pakai Bank Mandiri Syariah, manajemennya loh. Bunganya bukan Mandiri yang tentukan loh, kita yang tentukan kok. Keuntungannya cuma bagi. Mungkin setengah-setengah sama Bank Mandiri sekarang KJK-nya gitu loh. Tadi KJK-nya mungkin dapatnya 90, sekarang mungkin cuma dapatnya mungkin 50 saja atau 40 saja. Kesannya memang rendah 40. Tapi kalau dia bisa salurkan sampai 2 triliun, ini omset, kalau omset 2M, Anda dapat untung 10%, sama untung 5%, tapi omsetnya jadi 20M, ya mendingan saya 5% gitu loh. Kan kita ketemu hari ini kan untuk duduk bersama. Saya tidak menentang mulianya Bapak Ibu loh. Dan saya tidak diragukan kalau saya mau kasih duit kepada orang. Saya buktikan rekam jejak saya dari kecil sampai hari ini. Konsisten, bantu rakyat miskin, bela ekonomi rakyat. Saya konsisten. Jadi nggak usah diragukan, mas kan sistem ngasihnya gimana gitu loh. Karena sudah ada rekaman 15% NPL ini. Dan beliau nggak berani turunin duit lagi. Kan gini Pak, kita kan harus lihat Bapak satu-satu kan. Kita bukan, kalau saya nggak punya Bapak Ibu, saya nggak mau disuruh datang ke sini. Saya ngapain mau energi saya gitu. Saya justru mau Bapak Ibu datang untuk Kebetulan yang datang. saya juga salamin satu-satu kan Pak. Jadi kita bukan ini Pak, kita juga berpikir ini Pak. Kalau ada masalah apa-apa, naik terus. Ini kan kepala dinas sama kepala PDB ini bisa diambil Pak, gitu. Bukan Bapak aja yang itu. Nanti kita Ini dipanggil jaksa loh. Itu Pak, kita bukan apa, kita kasih tahu itu dipanggil jaksa, dipanggil polisi. Solusi Bapak. Iya Pak, benar Pak. Solusi. Itu Pak, solusi kan mesti IT, mesti bikin SDM yang bagus. Sambil SDM yang bagus, saya bilang, mau rekrut orang itu tidak mudah. Direkrut pun mau seleksi tidak mudah. Sekarang yang sudah ada yang bagus-bagus ini, bagaimana caranya supaya bertahan? Yang numpang IT, kita belajar sama Bank DKI atau Bank Syariah, gitu loh. Saya mungkin mewakili dari Barat. Ya, saya dari Wijaya Kusuma.
alhamdulillah kalau jadi Suma kita bermitra bukan hanya dengan PDB, saya juga dengan Bank DKI punya pinjaman di KUR, bahkan KLPI. Saya punya utang di PDB itu dari 2.140 tinggal 500. Cuman yang menjadi pertanyaan memang, saya juga sudah memprediksi dari awal. Kalau pola yang dilakukan seperti ini nasibnya hampir sama seperti pola-pola sebelumnya, Pak. Awal-awal kooperatif. Karena apa? Kita harus akui, kita juga harus berani jujur. Pemuda berani jujur, KJK berani jujur. SDM kita memang secara umum, saya bukan subjektif bicara tempat saya. Secara umum yang saya pelajari 4 tahun ini, SDM-nya belum siap. Apalagi ID. Itu yang pertama. Lalu yang jadi pertanyaan, bagi teman-teman yang baik, ini juga kan paling tidak harus dipertahankan dan dibuka. Baik dari segi pengajuan. Nah ini kalau kita lihat sendiri, sendiri juga memang belum cukup. Nah, kita harus akui. Di lembaga itu belum settle semua. Sistem itu tidak berjalan, prosesnya tidak berjalan. Artinya antara subsistem dengan sistemnya tidak berjalan dan terkonek. Mereka sistemnya pukul rata. Betul. Itu yang saya tak suka. Kurang lebih seperti itu. Ya, namanya pukul rata kan. Iya. Sehingga sampai saya juga dari awal saya nggak kantor di luaran, Pak. Saya sewa buku, di tahun ketiga coba saya beli KPR, alhamdulillah Bank DKI mau membiayai dari KPR. Mungkin KPR-nya tinggal 600 juta dengan Bank DKI masih lebih. Nah artinya saya juga memotivasi kalau bicara profesional kita juga sudah lakukan profesional dari niat yang baik. Nah ini juga ingin kita tularkan pada teman-teman. Cuma kalau tadi teman-teman mungkin bicara secara general, memang sangat sulit membuat suatu kebijakan secara umum, Pak. Ketika ingin mengangkat yang jelek ini yang bagus juga jadi terpuruk. Ini kan yang sangat sulit kalau kita melakukan kebijakan. Mama saya agak lapar, Pak. Baik, saya kan biar gini. Kenapa saya tawarin ke Bank? Karena saya tahu dinas saya itu udah give up waktu Bu Ratna. Kenapa saya tahu dia give up? Kalau saya bisa untung sudah Bapak, Pak. Kalau saya untung Pak ya. Mau potong upah juga saya siap. Masa Anda mau kasih saya 1 triliun saya tolak? Nggak mungkin tolak dong, Pak. Kalau saya nolak itu berarti saya sudah mulai ragu gitu loh. Nah, makanya saya menanyakan ini, Pak. Makanya saya pengen minta bank. Saya pinjam di KUR 1 miliar, bunga saya tiap bulan nanti 12 juta. Kenapa sih PDB nggak berani ngasih pinjam saya? Itu lebih sederhana gitu. Padahal maunya saya gini, Pak. Maunya saya karena dia takut, Pak. Karena dia nggak pengalaman. Nah itu. Jangan ada, makanya saya pengen transfer risiko ini ke bank. Karena kalau bank kredit macet, kalau selama macet masih bisa di bankable, tidak ada si orang bank yang ditangkap masuk penjara. Jadi kalau dinas bisa jadi inceran. Makanya saya pengen pinjam satu sistem untuk mutar. Untuk apa? Untuk nyereksi. Saya bilang sama Bu Ratna gini dulu. Bu Ratna, kasih pinjam duit ini harus belajar gini sistemnya. Yang ada ditambah, yang tidak ada justru diambil. Nah dia gini, kalau saya kasih Anda 5 juta, Anda bisa kembalikan, saya tambahkan 25 juta. Kira-kira gitu. Tapi begitu tambah 1 juta Anda nggak kembalikan, ini pun saya tarik. Nggak ada sistem komunis bagi rata. Jadi nanti KJK ketika semua yang ada ini, yang udah hebat, yang udah untung tambah gede. Karena logika kalau dia ditambah gede akan lebih untung. Bahkan kita sistem akuntansi kita beli kok, Pak. Betul. Cuma masalahnya di Pemda ini semua dia juga ketakutan karena zaman jadi. Di situ saya tawarkan dari tahun lalu. Kau gitu Anda titipin duit kamu saja sama bank. Sistemnya syariah bukan bunga-bungaan. Nah bank ini salurkan, nanti keuntungannya itu ikhlaslah. Kasih bank 55% ke 40% ikhlas saja. Yang penting tujuannya kan tercapai. Nanti dari situ langsung bank seleksi nih. Dan bank juga lintas, nggak bicara di kelurahan lagi nih. Bisa tambah gede, dan Bapak lebih senang dong. Bayar bunganya cuma syariah bagi 10-90 kok. Kan bank dapat komisi di situ kita tentukan. Jadi bukan kita titipin uang deposito, bank pakai sistem banknya, bukan loh. Ini enggak. Kita hanya pinjam sistem dia. Karena apa? Jadi fungsi dinas saya ini yang tidak siap dan ketakutan, kita pindahkan ke bank. Jadi KJK sama nggak? Oh jalan dalam KJK. Tapi yang tidak baik ya tutup gitu loh.
PDB yang bubar Pak ya. PDB tutup dong Pak. PDB tutup. PDB tutup. Itu bisa kita tutup. Kita bisa tidak perlu ada lagi, yang penting uangnya itu langsung dia fokuskan di situ. Beliau juga nggak stres. Kau sekarang stres, udah panggil jaksa segala macam lah itu kan semua. Karena jaksa berpikir ini pasti main di kerjasama, kalau sampai rugi. Pak Ahok, saya mau tanya, dalam masa transisi ini yang Bapak bilang tadi mesti ke bank dan lain-lain, bagi kita sih ngikut aja. Ya, persoalan sekarang kan domainnya ada di tangan PDB, Pak. Itu saya bilang, saya sudah turunin duit pun, saya mau tambah duit. Dia bilang duit yang ada aja saya nggak bisa turunin, Pak. Bukan, Pak. Masalahnya begini, Pak. Masih ada KJK-KJK yang baik, Pak. Cuma KJK baik itu semua sama diperlakukan dengan KJK baik. Akhirnya kita hancur. Itu tolong itu yang saya bilang. Yang ada ditambah. Pakai itu yang saya bilang, Pak. Jangan dipersulit. Itu yang jadi persoalan. Bapak harus ngerti posisi PNS. Kalau saya tekan mereka salurkan, mereka dapat disposisi saya. Kalau sampai macet, saya masuk penjara. Saya juga nggak kenal bapak ibu. Makanya saya butuh bank, saya bilang gitu loh. Supaya bukan atas perintah wagub. Saya ngerti Pak, duit Pak. Saya bilang ngapain lo simpan duit? Bukan mau disalurkan, itu ekonomi kok. Malah saya mau kasih duit tuh buang lagi gitu loh. Saya nggak berani Pak, kalau bapak perintah saya kasih. Saya juga takut dong saudara. Kasih ke siapa? Kan itu pertanyaannya Pak. Coba bapak kasih ke saya percaya bapak. Kalau hilang gimana? Ada jaminan loh kita loh. Ini udah naik terus tuh MPL loh. Saya juga takut loh bapak senyum-senyum loh. Saya juga takut. Itu masalahnya Pak. Orang yang paling bodoh itu yang menanggung hutang orang. Nah kenapa beliau ini semua takut? Sudah setiap uang disalurkan itu menanggung hutang loh. Maka itu saya tawarkan langsung kerjasama Bank Syariah tadi. Supaya uang yang 200 miliar ini kasih dia langsung kelola turunin. Coba pembagiannya itu sekarang jadi harus bagi sama bank. Berarti pengangguran tambah Pak ke kelurahan itu. Tapi sekarang juga siapa yang mau masuk penjara? Kalau pengangguran nggak jelas? Itu. Mas kan kalau saya perintah salurkan, mati saya yang kena. Dia prinsip kehati-hatian. Nah kehati-hatian Bapak bilang dia kurang profesional. Nah kalau kurang profesional, Bapak kan nggak bisa jadi PNS kan? Di situ saya minta izin Bapak Ibu pinjam ke, tunggu sebentar, yang satu pinjam ke orang bank gitu loh. Itu solusinya satu-satu. Karena duit Bapak juga Bapak nggak berani turunin. Yang bagus juga sekarang nggak bisa tambah besar. Ya kan? Itu masalah. Makanya di hari ketemu tuh saya mau tawarkan itu gitu. Bukan niat. Jadi kalau Bapak tawarkan mau memperbesar KJK jadi hebat, profesional segala macam, kita salurkan uang itu mesti tetap lewat mereka. Karena tata negara sistem panda kita begitu. Nah kalau dia tidak ketakutan, Bapak nggak bisa, dia juga nggak berani turun. Makanya solusi itu masih pikir deh kemarin itu kasih bank aja. Gitu loh, tapi bunganya bukan bank yang tentuin, kita yang itu aja sebetulnya gitu.